ada penambahan. Jelas itu. Coba diulang lagi Dinda, kasih lihat lagi yang tadi. Itu dalam kurung itu. Akulah alef dan ya. Maksudnya apa itu? Nah ini kita pertama ke terjemahan lama dulu ya. Ini terjemahan baru. Akulah alfa dan omega. Alfa dan omega. Yang awal dan yang akhirnya nggak ada di sini. Yang awal dan yang akhirnya. Dia langsung firman Tuhan. Kita lihat lagi sekarang yang terjemahan lama. Aku inilah alif dan ya, demikianlah firman. Nah, ini di sini yang awal dan yang akhirnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena hanya dalam kurung. Yes, karena hanya dalam kurung. Wahyu 1 ya, Revelation 1:8. To alpha, kai to omega, arke kai telos. Dalam kurung. Ini bahasa Yunani ya. Coba buka ini Ibraninya bagaimana coba? Astagfirullah. Perjanjian baru nggak ada Ibraninya kawan, nggak ada Ibraninya. Bahasa asli perjanjian baru itu Yunani. Kalau lu perjanjian lama baru bahasa aslinya Ibrani. Aduh tumpak lu ini banget belum sadar ya ternyata ya, kasihan Gua nggak bohong, sini gua cariin lagi kalau lu nggak percaya. Original text New Testament ya. Kalau nggak bahasa asli perjanjian baru. Langsung keluar Greek. Tapi nggak usah, kita sini aja lah, kita enter. Mau dari siapa? Coba. Lu yang pilih websitenya ya, supaya gua nggak di ngarang-ngarang. Mau pakai apa? Sanctum Domine. Perjanjian baru. Nah ini ya sarapan pagi Biblika ya. Oke. Nah ini perjanjian sarapan pagi Biblika. Bahasa asli naskah perjanjian baru adalah bahasa Yunani. Itulah yang membuat Islam itu susah untuk masuk Kristen ketika kita belajar. Karena nggak mungkin orang Yahudi tapi kitab sucinya Yunani, itu nggak mungkin bre. Nah, ayo Gurunda, diinjili Gurunda. Lanjut deh, saya lagi nulis. Oh gitu, siap. Itu tumpak, gua nggak bohong. Lu mau tanya ke siapapun orang yang belajar dalam Biblika, mereka tahu itu. Perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Itu. Coba Bang Kores buka ini Wahyu 21 ayat 6. Oke, Wahyu 21. Nah, ini yang tadi gua bilang, Yesus mencatut Bapa di Wahyu 21. Wahyu 21. Nah, lihat sini. 6 ya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Apa pertanyaannya? Coba lihat hurufnya di bahasa Yunaninya. Hurufnya? Ya. Oke. Tunggu. Ref 226 interlinear. Alhamdulillah. Wahyu berapa sih? 21 kan ya? 21 ayat 6 ya. Salah. 22 itu. 22. 22 Bang. 21. Kai eipen moe gegonan ego eimi. Eiminya dalam kurung ya. Ego to alfa kato omega. Nah ini. He arke kai to telos. Tuh, ini awal itu arke, telos itu akhir dalam Yunani. Alpha ya alpha, omega ya omega. Nah, pertanyaannya? Buar. Ayo. Dinda, ini aplikasi apa ini, Dek? Ini Bible Hub, Gurunda. Kok bisa hancur kali agama Kristen dibuat ini aplikasi? Enggak, maksudnya apa ya? Kekristenan luar negeri, terutama Eropa, Jerman sama Belanda, mereka
lebih dulu legowo dengan keadaan iman mereka. Indonesia itu belum sampai ke sana. Gimana, Pak? Jadi menurut Anda itu ada apa kesalahan penerjemahan begitu? Itu kawanku. Jadi coba 2023 dikurang 1974 berapa ya? Coba ya. 2023 dikurang 1974. 49. Nah, ini sudah 49 tahun, ini jatuhnya 3 generasi ya. Sudah 49 tahun terjemahan LAI membuat orang-orang itu tersesat dengan bahasa aslinya, dengan makna yang ada di dalam bahasa aslinya. Dengan kata lain, kalian sudah disesati LAI. Iya, gitu. Macam itu. Karena kalau lu secara lu belajar bahasa Yunaninya, lu nggak akan nemu tuh murid-murid beribadah kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, meminta kepada Yesus, sembahyang kepada Yesus, nggak nemu lu. Bahkan Paulus itu ya, misalnya kita lihat di Kisah Para Apostolos 17 nomor 24, yang dia sembah itu Allah. Yang dia sembah itu Allah. Nggak pernah Yesus, Paulus loh, bayangin. Berarti saya salah agama ini. Makanya baru sadar kau. Waduh. Spesial baru sadar kau. Bu, baru sadar, Bu. Baru sadar dia, Bang Juma baru sadar dia, Bang. Pengertian Alfa dan Omega dalam bahasa Yunani itu apa sebenarnya? Balik Gak lagi ada kita. artinya tuh. Iya, Gak ada artinya. Sebagaimana yang data gua sebut. Ini gua nggak asumsi, bre. Wajah gua keren. Loh. Itu nggak ada artinya. Alfa dan Omega itu artinya apa? Nggak ada. Nah, ini yang angka-angka ini kawanku, ini konkordasinya. Maksudnya penomoran dalam kamus Yunani ya. Misalnya kita buka, misalnya mau apa? Arke, mau buka. Nah, konkordasinya 746. Pengertian Alfa dan Omega dalam bahasa Yunani itu apa? Iya, tunggu makanya. Ini misalnya gua buka Arke dulu ya. Gua kasih contoh dulu supaya lu paham. Nah, Arke definisinya adalah awal atau asli. Penggunaannya ini penggunaannya. Itu ya, itu arke. Sekarang kita lihat alfa. Nah, kita lihat alfa ya. Konkordasinya 1 karena dia huruf pertama. Kita buka nih. Nggak ada, cuman A saja. Tuh, original word alfa, transliteration alfa, definisi ya alfa. Penggunaannya apa? Alfa, huruf pertama dalam alfabet Yunani. Udah. Ya kan berarti pengertiannya awal. Dari mana? Aduh, ya Itu ini kan bagian huruf guruna. pertama, berarti awal. Iya, huruf awal. Huruf awal tuh itu. Cuma kan yang awalnya tuh hurufnya gitu, bukan apa ya, bukan Yesusnya. Sekarang gitu lagi loh. omeganya. Oke, kita lihat omeganya. Ya. Sama aja, bre. Nah, lihat tuh, omega. Namanya omega, tapi dia huruf. Tuh, huruf dia, huruf O. Ya. Omega. Iya. Kita buka Coba dibuka. nah ini ya, konkordasinya 5598. Alhamdulillah. Tuh. O, transliterasi O, definisi huruf terakhir dari alfabet Yunani. Kan? Penggunaan Iya. omega, huruf terakhir dari alfabet Yunani. Udah gitu doang. Iya, akhir berarti. Ya pas lah awal dan akhir. Untuk Yunani. Ya, jadi nggak salah pengertian Alfa dan Omega itu awal dan akhir. Ya ya itu jatuhnya lu udah apa ya, lu iman buta. Kalau udah iman buta ya kita mau gimana, bre? Kita mau gimana kalau lu udah iman buta? Jadi gini apa? Yang saya minta tadi pengertian dari ayat itu, oke lah, anggapkanlah itu awal dan akhir. Lu yang oke. Saya minta pemahaman kalian tentang awal dan akhir itu.
Lah Tumpak, tadi udah gue itu jelasin. salah agama. Kan tadi bro maksudnya langsung ngomong tadi apa terjemahannya bukan begitu. Enggak, Oke, nyimak Ini baik. salah tadi. agama, tumpak. Gurunda aku dikit ya. Iya. Nah, pertama di sini kita lihat dulu Wahyu 21 nomor 6 ya. Ini tulisannya hitam ya. Ini tulisannya hitam. Ini Bapak yang ngomong nih. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Bapak nih ya. Bapak yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah itu Alfa Omega untuk yang awal dan yang akhir. Dan untuk orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Itu Bapak. Kita lihat Yesus. Nah Yesus. Nanti jangan langsung dipotong ya. Biar nanti langsung rangkap sama Gurunda. Pak. Nah kita lihat Yesus. Wahyu 1, 17, 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Itu perbedaannya. Yesus itu awal dan akhir untuk yang pernah mati kemudian hidup. Tuhannya Yesus nggak begitu awal dan akhirnya, kawanku. Silahkan Gurunda. Iya. Kalau dalam bahasa Yunaninya gini. Kalau awal dengan yang maha awal, apakah sama? Beda. Bukan situ yang Awal berarti ada ini Lama kali dia jawab bang. yang awal, ya kan? Pasti kan ada yang maha awal dengan awal sama ndak? beda. Karena ditambah Ayo. kata maha. Beda. Nah, beda. Yang maha awal dengan awal beda kan? Berarti Beda. Yesus ini awal Beda. atau maha awal? Awal. Bukan maha awal. Tidak ada di situ tulisan maha awal. Berarti Yesus hanya makhluk ciptaan. Dan benar saja, nanti Yesus itu ada ketika ibunya ngeden. Udah selesai kan permasalahannya? Yang maha awal dengan awal beda. Yang hidup dengan maha hidup itu beda. Akhir dan maha akhir itu beda. Sedangkan dalam bahasa Yunani yang disebut maha awal itu adalah polinoris. Maha akhir itu adalah topolito. Beda. Kalau alfa dan omega dengan polinoris topolito itu beda. Maha awal dan awal itu beda. Maha akhir dengan akhir itu beda. Itu poinnya dulu. Tapi kalau teman Kristen tetap jadi Kristen memang cocok dengan data-data itu. Tapi orang yang menggunakan akal, saya tidak mau diperbodoh dengan data-data itu. Tidak mau. Karena yang maha awal dengan awal itu jauh berbeda. Satu khalik, satu makhluk, satu pencipta, satu ciptaan. Yesus tak bisa disebut yang maha awal. Sebab kenapa? Ibunya lebih dulu daripada dia. Gitu loh. Oke Bang Juma, coba kita lihat kolerasinya ke ayat Quran Al-Hadid 57 ayat 3. Coba. Nah, di situ Al-Hadid jelas al-awwal. Bukan awal tapi al-awwal. Silakan. Al-Qur'annya Besok ya. saya pindah agama aja. Besok saya pindah agama. Amin ya rabbal alamin. Coba, bukan awal di situ. Beda awal dan al-awwal. Coba buka Al-Qur'annya. Silakan Anda baca bahasa aslinya. Jangan bahas Kalau saya pindah ya. agama kemana tujuannya? Ya terserah abang aja yang mana masuk akal. Enggak, saya kan mau pindah agama. Kemana saya mau menujunya? Ya ikut agamanya Yesus aja bang. Oh, menyeberang tadi, menyeberang. Saya mau pindah ke agama Islam. Maunya kemana nanti? Masya Allah. Cari masjid bang untuk syahadat insya Allah. Oh ya, apakah datang ke tempatnya Ustadz atau ulama-ulama gitu? Di masjid ada Ustadz, bisa bersyahadat di sana insya Allah. Oke, terima kasih. Iya sama-sama bang. Sekarang aja boleh Pak. Ayo lanjut. Tolong dong dibukain itu. Al-Hadid 57 ayat 3. Iya silakan. Ingat ya, bedakan antara awal dan maha awal.
Silakan. Dinda Kores. Kores. Wah, cari bodrek dia nih. Kores. Wah, parah nih Kores nih. Silakan ditampilkan. Mungkin Bang Nandar bisa buka, Bang Nandar. Lagi ke toilet. Apa Bunda? Iya, dia minta dibukakan ayat Al-Quran. Lihat Al-Quran. Ya, Bentar, aku coba ambil HP satu lagi ya. Asian. Di saldonya si Mita naik aja, Mita naik aja. Ya, Aldo. Ya, halo. Ya, apa lagi Aldo? Kau mau baptis siapa lagi? Enggak. Kalau yang berminat mau baptis ya aku baptis. Dalam nama Bapak. Kau lah sini ku baptiskan. Ku baptis sapi. Masa di Islam ada baptis kan kojol. Ya, kau tinggal kan agama kau kan Kristen. Di sini ku baptiskan baptis sapi. Ah, baptisnya gimana kalau di sini? Udah tinggal ku campakkan aja kau ke api sana, selesai. Ah, ngadi-ngadi nggak ada di situ. Emang nggak ada. Gimana? Ya, ini ada yang bertobat ya, gitu. Ya, tobat. Ya tobat lah, soalnya ini udah banyak sekali nipu-nipu terus nih. Ya, kau lah tobat. Tobatlah kau Aldo dari menuaran orang. Yang mana? Yesus itu siapa? Marga Sinaga itu. Terus, Hula-hulamu itu. terus, Hormatilah hula-hulamu. bah, jangan dong, udah, bah. Ngasing, ngasing. Gimana Kristen? Islam kan ngasing sih. Bah, bolo masalah hula-hula nang Jangan dong ada kudang, dang maki ada batak tau, dang maki ada batak, ada Islam dong. Nggak Islam ah. Jangan dong. Burung naga. Baluang. Terbaru beranggok kok. Mana nih? Udah Bang Nandar, si Kores belum standby. Mati, Bunda. Sorry, HP ku mati ini HP. Lupa aku. Oh, tadi mati. biasanya. Iya. Si Kores pun nggak standby. Natali pun kayaknya udah nggak standby, udah tidur Natali. Kenapa nih? Tadi aku ke sebelah Dari dulu. tadi, Ada yang dari putus tadi ya, kau Pak Ria? dicari. Kenapa? Tadi itu Pak, di mana dibuka? Akan al-awalu al-akhiru. Oh, Al-Hadid ayat 3. Kenapa itu? Coba buka. Ya dibuka datanya, kata Bang Juma, bukakan. Siap. Hajat set sah hayat ha ya ini dah Ya baca. Itu ada alif lam, nandakan bahwasanya Allah itu maha awal. Maha Tapi awal ada itu artinya terjemahannya. apa? Terjemahannya tidak ada yang maha awal. Terjemahannya tidak ada yang maha awal, tapi umat Islam memahami Quran bahwa ketika ada alif lam yang sebelum kata awal itu menandakan bahwa maha.
Maha Awal. Terjemahan itu bukan untuk orang Kristen. Terjemahan itu untuk umat Islam itu sendiri. Anda datang kemudian memahami kitabnya orang Islam dengan hanya modal terjemahan. Coba, alif lam itu artinya apa? Kata sandang yang dinisbahkan kepada Allah sebagai pemilik. Salah ini. Kalau gitu terjemahannya harus diperbaiki lah, Bang Jum. Terjemahan kalau umat Islam udah paham. Makanya belajar Islam itu tidak Semua melalui paham terjemahan. Tidak Apa? semua paham. Oh, Saya rasa umat tidak akan Islam, semua paham. umat Islam Anda tanya, apakah ada yang lebih awal daripada Allah? Tidak ada umat Islam yang mengatakan ada. Semua akan mengatakan Allah itu adalah ada dengan keberadaannya. Tidak pernah tidak ada Allah itu. Ada dengan Khalik, dengan kekal dia. Tidak ada yang mengawali Allah itu. Tidak ada yang lebih awal dari Allah. Tidak seperti Yesus. Lebih awal ibunya daripada Yesus. Oke, kita bisa baca terjemahannya. Ya silakan Anda baca. Tapi Terjemahan apa nih? itu Ini. Terjemahan itu yang ada terjemahannya. Dialah yang awal, yang akhir, yang johir, dan yang batin, dan Terus? mengetahui segala sesuatu. Nah, terus? Oke, Iya. dia yang awal, ya kan? Iya. Arti kata awal di sini ada yang mengawali sebelum dia. Siapa itu? Ya itu pengertiannya Siapa? seperti itu, sama dengan yang tadi di Wahyu 1 ayat 8. Oh, tidak bisa. Wahyu 1 itu hanya huruf A atau saja, sedangkan ini diawali di alif lam yang disandarkan kepada Sang yang Maha Awal. Al-Awwal. Terjemahannya nggak ada begitu, Bang Juma. Umat Islam, ingat, dengarkan, orang Arab itu bukan orang Indonesia, Bung. Sementara kamu memahami Al-Quran, kitabnya orang Arab dengan terjemahan bahasa Indonesia. Sekarang Al-Quran itu dipahami dengan bahasa Indonesia atau Al-Quran itu dipahami dengan original teksnya? Coba jawab saya. Ya itulah gunanya ada terjemahan. Ya, terjemahan itu untuk menyatakan kemudian bahwa yang dimaksud awal di sini adalah al-awwal. Orang Islam tahu ketika ada huruf alif lam sebelum kata awal, artinya Tuhan itu maha. Maha apa di situ? Maha awal. Host, cariin host. Ini kitab suci umat Islam dipahami oleh umat Islam. Sementara saudara datang memahami kitabnya umat Islam dengan hanya menggunakan terjemahan. Sementara memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan terjemahan. Jadi kalau sebaliknya Bang Juma, orang Kristen bilang begitu. Orang Kristen, sekarang kitabnya orang yang Kristen, yang tadi orang Kristen. Oke. Yang tadi yang disajikan oleh adik saya itu original teksnya atau bukan? Iya, tapi kan merujuk kepada huruf awal dan akhir. Iya, kan sudah dikatakan awal itu bahasa Arab, bahasa Yunani-nya apa awal? Bahasa Yunani-nya awal apa? Iya, saya tanya, bahasa Yunani-nya awal apa? Tadi sudah sama-sama kita membaca. Makanya saya tanya, bahasa Yunani-nya awal apa? Alfa ya? Alfa. Ya. Ada orang Islam yang ingin kamu bodohi bahwa awal dalam bahasa Yunani itu alfa. Ada umat Islam mana yang ingin dibodohi? Oh, bahasa Yunani daripada awal itu adalah alfa. Siapa orang bodoh mana di Islam yang bisa memahami itu? Yang bisa dipatol, dibeleng-beleng dengan bahasa itu. Alfa itu bukan artinya awal. Iya, awal itu, saudaraku. Awal itu bahasa Yunaninya adalah arke, bukan a. Mungkin merujuk kepada di mana dia ditempatkan ya. Tapi kalau kita baca tadi itu merupakan huruf awal, berarti kan merujuk kepada awal tadi itu. Berarti Yesus itu huruf awal dan huruf akhir, gitu maksudnya? Ya, kalau merujuk kepada bilangan kan ada awal dan akhir atau huruf. Nah, sekarang saya tanya, kalau Anda mengatakan Yesus itu huruf awal dan huruf akhir, apa Yesus itu?
Ao. Au. Yesus adalah Ao, huruf A dan huruf akhir. Benar? Benar? Kan jadi lucu. Yesus Tidak adalah seperti itu pengertiannya. Ao. Loh, Yesus ada huruf A dengan huruf O. Huruf A adalah huruf awal, huruf O adalah huruf akhir. Berarti Yesus adalah AO. 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 Kalau kita sandingkan dengan 57 ayat 3 tadi Al-Hadid itu lebih parah lagi. Ini jelas ada kata awal. Awal itu bahasa Arab, Bung. Diawali dengan alif lam berarti yang maha awal, al-awwal. Tidak ada Makanya maha awal di situ. Dengarkan. Ketika dikatakan kitab itu artinya buku. Tetapi ketika dikatakan alif lam kitab artinya al-kitab, ada tambahan alif lam di belakangnya. Maka itu maha kitab artinya apa? Kalam yang maha. Ketawa kan? Ketawa karena kamu hanya umat terjemah. Kan lucu. Memahami kitabnya orang. Iya, silakan, Dek. Ini Gurunda, apa mungkin dia ngerti kalau dibacanya terus sampai Wahyu 3:14 Gurunda. Nih aku baca aja. Nah, bacalah di situ. Nah, sini ya. Ini Wahyu ya. Jadi besok-besok kalau kamu panggil Tuhanmu, panggil aja AO. Nah, ini Tuhanku Yesus yang adalah AO, A dan O. Maha AO. Mama. Nah, ini Wahyu 3 ya. Tampilan Wahyu 3. Nah, itu. Jadi awal tuh apa sih untuk Yesus? Nah, ini kita baca Wahyu 3:14. Kepada malaikat sidang jemaat di Laodikia, tulislah begini. Inilah kata-kata amin, yaitu saksi yang setia dan benar, ciptaan Allah yang pertama. Cakep. Gimana? Ini AO kalau diteriakkan jadi Tarsan beneran. Ini ya. Apakah karena itu tampilan Yesus seperti Tarsan? Entah ya, atau kebetulan ataukah memang karena Yesus itu adalah AO. Yesus berkata, akulah A dan awal dan akhir, itu masuk akal. Karena dia adalah firman. Loh, apalagi? Beda dengan yang 57 ayat 3 tadi itu. Awal dan akhir berarti ada yang mengawali. Yang johir berarti kan nyata. Makanya pakai otak. Makanya kalau dialog tentang Al-Quran, otaknya itu dipakai. Masuk di masjid, dengar. Masuk di masjid, dengar. Masuk di masjid lepas sandal, otak tidak dilepas. Kalau masuk ke masjid, beda di tempatmu. Masuk ke gereja, pakai sandal, lepas otak. Itu di gereja tuh. Itu kita baca terjemahan, bukan Islam. Dengarkan saya, wahai manusia terjemahan, dengarkan. Islam itu belajar Al-Quran dengan ilmu terjemah atau dengan ilmu Qurannya sendiri, original teksnya. Kutanya dulu samamu. Iya, berbarengan dengan terjemahan. Manusia mana yang mengerti kalau tanpa terjemahan? Nah, apakah terjemahan itu sudah cukup untuk memahami Quran? Ya harus ada terjemahannya. Saya tanya dulu, apakah memahami Quran itu hanya cukup dengan terjemahan? Dengan original teksnya. Saya tanya, apakah hanya dengan terjemahan kemudian Al-Quran bisa dipahami? Terus bagaimana kita memahami Al-Quran tanpa terjemahan? Pahami, tanya orang yang paham Quran. Jangan kau tanya dirimu yang tidak paham Quran. Kan begitu. Kalau begitu. Kenapa susah? Dalam kitab kami kok. Yang tahu tentang kitab kami bukan kalian. Kalian umat terjemahan. Mengerti Yunani aja kagak. Anda pasti tidak ngerti kalau Yesus di situ hanya disebut A dan O. Kalau bukan kami yang ngajarin Anda. Betul? Betul? Sekarang mungkin Anda bilang aja dulu, bilang dulu betul. Kami yang mengajari Anda bahwa Yesus itu adalah tidak seperti betul? Itu. Nah, itu di dalam kitabmu. Itu di dalam kitabmu. Yesus adalah A dan O. Apa itu? AO. Yesus AO. Yesus adalah A dan O. Apa itu? Tarsan. Nah, makanya tampilannya kayak Tarsan. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Coba aja tampilannya Yesus kau lihat.
Mirip tidak tersan. Terjemahan. Semua kita itu harus Bunda, terjemahkan. Bunda, itu Tidak akan di bisa ayat masuk. saya itu Bunda ada maha awal itu Bunda. Tidak akan bisa Ayat diterima saya tuh dibesarin. tanpa terjemahan. Ya, coba dibesarin Pak Murir, silakan. Supaya Ya dia itu di nggak kitabmu, bingung. hebatnya Nah, kitabmu itu bisa memahami sebuah pengajaran tanpa original teks. Itu Bang, dialah yang maha awal. Ya, kalau kau fokus pada terjemahan itu baca tuh. Ya, Enggak, masalahnya orang ini dia mau Al-Quran itu sama seperti kitabnya. Tidak bisa, Bung. Kami memahami Al-Quran itu bukan hanya satu disiplin ilmu. Kurang lebih 15 ilmu yang harus dipahami orang kalau mau Ini kan mengkritisi tafsir, Pak. Quran. Bukan yang sama, tadi terjemahan juga yang kau masalah. Hah? Tadi yang kau permasalahkan Tafsirnya kan Dengarkan. tergantung siapa yang menafsirkan. Al-Quran itu Sama, salah terjemahkan. satunya adalah tafsir. Orang mentafsirkan itu karena paham bahasa Arab. Lah situ mau mentafsirkan, tapi membacanya aja nggak bisa. Coba kau baca bahasa Arabnya, bisa kau membaca? Nggak bisa. Terjemahannya Terus tidak ada kata maha, tapi ditafsirkan ada kata maha. Itu kan membingungkan. ini bukan. Kamu yang bingung, kami tidak. Yang kamu kan, inginkan, yang bagaimana kamu kan kalian inginkan, harus dengarkan. Yang kamu inginkan itu Tuhan umat Islam sama seperti Tuhanmu, keluar nete, betul? Iya kan? Kamu inginkan, kamu mau Tuhan kami seperti Tuhanmu kan? Mamaknya ngeden, keluar. Ini awal. Coba jelaskan. Dibunuh di atas tiang salib. Ini akhir. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kan yang kamu mau? Coba jelaskan Maaf dulu, Bung, Johor itu maaf, seperti apa? maaf Bung, maaf. Agama kami bukan agama pagan kayak agama Anda. Oke, paham ya? Coba Jadi jelaskan Tuhan dulu kami, yang- Tuhan kami sudah kujelaskan ini. Sudah kujelaskan padamu ini. Huwa al-awwalu. Cuman karena di situ ada tasdid, ada sukun, maka diterangkan dari fathah, tanda baca fathah dari huruf waw itu langsung ke alif sukun, lam sukun, paham? Ya, makanya jangan jadi Kristen. Mau membahas kitabnya orang, membaca kitabnya orang aja nggak bisa. You kalau mau membahas dan mengkritisi kitabnya orang, minimal kau bisa baca kitabnya, baru bisa mengkritisin. Lah kitabmu sendiri kita yang ngajarin kok Yesus itu adalah Apa gunanya terjemahannya itu? Nggak bisa dipakai. Ada terjemahan nggak bisa dipakai. Buat apa terjemahannya? Ketika terjemahannya dibaca, tidak sesuai dengan keinginan kalian. Tuhanmu, menafsirkannya sendiri. Ya, kasihan sekali. Makanya kurangi menyembah manusia, anaknya orang. Makanya kau tidak paham kitab sucinya orang. Kamu tidak ngerti kitab sucimu. Habis itu kau ingin menghakimi kitab sucinya agama lain. Itu namanya nenekmu kiper. Mustahil. Itu loh. Bang Jum tidak seperti itu. Coba buka tadi terjemahannya. Kita baca sama-sama. Kenapa kamu berfokus kepada terjemahan? Kenapa? Ya, Kenapa kalau kamu ada berfokus kepada terjemahan? Kenapa? Saya yang bohong atau kalian yang berbohong? Ini Al-Quran saya Ya kita mengatakan. baca sama-sama terjemahannya. Huwal awal. Saya yang nambah atau kalian yang nambah? Ini huwa al-awalu. Tuh. Dia yang maha awal. Tidak ada itu. Kenapa tidak ada sementara ada alif Ya, lam? ada tulisan yang maha di situ Bang Jum. Kenapa tidak ada Yang sementara awal dan ada yang alif akhir. lam? Kenapa? Tidak ada. Kenapa kemudian ini coba. Dialah yang awal. Apa bukti dia di situ dikatakan bahwa itu adalah alif lam yang disandarkan kepada Allah? Coba lihat itu. Yang Saya tanya apa? Itu. Sebodoh itu kalian tidak bisa menuliskan yang maha di situ? Lah, bukan seperti itu. Berjuta-juta kalian di Indonesia ini Bung, tidak bisa menuliskan yang maha di situ. bukan seperti itu. Umat Islam memahami kitabnya tidak seperti kitabmu, direvisi. Tidak. Sekarang Sama, Bung. Semua juga direvisi. sekarang saya tanya sama 2019 terakhir. Sekarang saya tanya samamu. Apa bahasa Arabnya awal? Ya saya nggak tahu. Nenekmu kiper, udah kau pergi cebok sana air 1 sendok, baru kau bahas kritisin Quran. Kata awal aja kamu nggak paham bahasa Arabnya. Terus kamu mengkritisin, oh itu ada di situ di terjemahannya cuman yang awal. Sekarang saya tanya, apa bahasa Kita Arabnya baca awal? terjemahannya saja, nggak usah bawa kisana ke sini.
Oh nggak bisa, ini Al-Quran baca Bung. terjemahan Ini juga. Al-Quran. Nenekmu kiper kau aja. Kalau kau aja bahasa terjemahan aja kau aja. Nggak usah Kenapa? bahas-bahas atau tafsir Alkitabnya orang. Kalau Ini seperti itu, ini kitabnya umat Islam ini. Al-Quran Tidak itu bisa. untuk umat Islam. Caramu Kamu menafsirkan- siapa? Kamu siapa? caramu Ini menafsirkan Alkitab itu ini tidak- kitab. tidak Dengarkan, sama dengan dengarkan, kami. dengarkan. Ini kitab Al-Quran untuk umat Islam. Terjemahannya itu untuk pemula dan manula. Kau siapa? sama Kau juga. siapa? Kamu Alkitab siapa? untuk orang Kristen, bukan untuk kalian. Kamu siapa? Tapi apesnya kami yang mengajarkan kamu original teks kitabmu, kan lucu. Tidak ada. Lah tadi yang ngajarin kamu Yesus itu AO itu siapa? Tidak ada. Saya tanya samamu, apa arti dari alfa? Coba, apa arti dari alfa? Sudah usah ulang-ulang lagi. Nenekmu Kita sudah kiper. baca sama-sama tadi. Awal bahasa Yunaninya awal itu arke. Kasih bodoh itu kalian cuma menerjemahkan itu nggak bisa. Yang bahlul siapa? Saya tanya. Oh itu artinya Ya, apa? buktinya Apa buktinya? 53. Kenapa dia tambah maha? Sekarang saya tanya, apa bahasa Arabnya awal? Bun, ini pun aku ada artinya yang Ini saya tanya dulu, apa bahasa Arabnya awal? Coba. Udahlah apa? Udah nangis. Tidak. Nangis. Kalian begitu, selalu berkelit. Kalau sudah ketemu Sekarang saya tanya lagi. Sekarang saya tanya lagi sama kamu. Sekarang saya tanya, huwal awwalu itu di situ berapa kata? Nangis sekarang kau ini. Huwal awwalu di situ ada berapa kata? Itu bahasa apa itu? Makanya. itu Gurunda artinya pakai maha. Terjemahannya mungkin kita mengerti lah. Ya, makanya umat Islam itu tidak belajar Al-Quran, tidak mengkritisi Al-Quran, pakai terjemahan. Terjemahan itu untuk pemula, orang yang baru masuk Islam. Nah, tuh di layar tuh, baca tuh, pakai maha tuh. Itu di layar nenekmu kiper. Emang lu siapa? Hilangkanlah terjemahanmu itu kalau begitu. Terjemahannya hilangkan. Kenapa bisa dihilangkan? Untuk apa? Hilangkan saja, kan tidak penting. Untuk apa? Untuk apa dihilangkan? Ya kan tidak penting terjemahannya. Siapa Hilangkan bilang saja. tidak penting? Daripada orang salah menafsir. Siapa bilang tidak penting? Tidak penting itu. pakai maha. Kenapa tuh. tidak penting? Kenapa tidak penting? Kan Bang Juma sendiri yang bilang tadi hanya untuk pemula. Dengarkan saya. Terjemahan Al-Quran itu untuk umat Islam, bukan untuk oten yang otaknya tidak ada. Sama. Ini tuh Sama. apa yang sama? Jangan tafsir sendiri. Oke, nah sekarang saya muncul untuk mengkritisi kitabmu. Mari kita lihat original teksnya Wahyu 1:8. Apakah berkesesuaian? Coba. Berkesesuaian tidak? Alpa bukan arti. Dengarkan. Alpa itu bukan artinya awal. Cocokologi, cocok-cocok. Dirimu, agamamu yang cocokologi. Habis itu Ini. comot. Sekarang huwal awalu itu ada berapa kata di sana? Saya nggak paham itu. Makanya jangan kau banyak cerita. Mending kau telan mimbar gereja supaya otakmu berfungsi. Terjemahannya apa fungsi terjemahan Terjemahan ini bukan untuk kau. Terus terjemahannya ini untuk umat Islam yang sudah paham. Ini untuk umat Islam yang sudah paham tentang Al-Quran. Bukan samamu. Terjemahkan satu kalimat apakah harus tidak sesuai dengan teks aslinya? Ini bahasa Al-Quran. Ini dialah yang awal. Kenapa ada kata yang di situ? Sekarang saya tanya, mana kata yang di dalam situ? Di dalam bahasa Arabnya mana? Coba. Harusnya kan huwa awal, ya kan? Huwa awal saja kan? Harusnya huwa awal kan? Dia awal. Terus kenapa ada alif lam di situ? Kenapa ada kata yang di situ? Mana kata yangnya di sini dalam bahasa Arabnya? Mana? Ya kenapa tidak diterjemahkan? Ini saya tanya samamu. Ini mana kata yangnya di sini? Wal alawalu itu mana kata yangnya dalam bahasa Arabnya? Mana?
Mana kata yang di sini bahasa Arabnya di sini? Kok ada penambahan di terjemahan yang? Apa maksud kata yang di sini? Berarti menerjemahkan enaknya. Lah, kamu mengkritisi kitab sucinya orang tanpa kamu mengerti original teksnya, itu namanya bahlul. Udahlah. Saya menerangkan kepadamu tentang kitabmu karena saya ngerti original teksnya, ngerti juga artinya. Coba bayangkan, jauhnya itu kata A dan O diterjemahkan alfa, omega itu diterjemahkan awal dan akhir. Padahal bahasa Yunaninya awal itu arke. Nyambung nggak di situ? Nggak nyambung kan? Itu namanya pembodohan. Kalau ini jelas-jelas ada kata huwa alif lam awwalu. Bukan dikatakan huwa awwalu, tapi huwal awwalu. Ada alif lam di tengah-tengah, itu menandakan dalam bahasa Inggris the, sang, atau yang. Ini. Yang di sini artinya sang. Paham? Alif lam. La haula wala quwata illa billah. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya katakan samamu, belajar Al-Quran dengan belajar kitab di luar Al-Quran itu tidak sama. Paham? Sedangkan tadi kita yang menjelaskan samamu, original teks kitabmu itu tidak ada kata awal, tidak ada kata akhir. Jadi kata alfa dan omega itu artinya bukan awal dan akhir. Karena kenapa? Alfa di situ, alfa di situ adalah iya, makanya saya terangkan kembali samamu. Alfa itu artinya alfa artinya A, omega artinya adalah O. Apa artinya A dan O? Apa artinya A dan O? Apa artinya A? Apa artinya A? Tadi kan ini ganggu aja ini Tritung ya. Apa artinya A? Sohir. Apa artinya A? Dulu jangan sohir, terlalu tinggi dulunya. Apa artinya? Apa artinya A? Omega yang terakhir. Apa artinya A ini? Artinya apa ini? Dalam bahasa Yunani arti A itu apa? Sudahlah. Tadi kita sama-sama sudah membaca, jadi tidak boleh begitu. Saya tanya samamu. Saya tanya, huruf A dalam bahasa Yunani itu artinya apa? Jawab. Sudah. Tadi bukan ke situ, tapi kalian langsung di dalam original teks kitabmu. Ini kita yang ngajarin kamu original teks kitab Yunani lu. Huruf A yang ada di situ. A artinya apa? Allah tidak Jangan lari ke nyata. situ. Kita bicara dari alfa dan omega. Yesus Tuhan dongeng. A itu apa artinya? Yesus Tuhan yang cabul. Kutanya A itu artinya apa? Yesus Tuhan yang cabul. Huruf A itu Yesus artinya Tuhan yang apa? cabul. Doyan kawin di sorga. Gurunda. Turunkan Yesus aja. doyan kawin di sorga. Ya gurun. Ini anak-anak Keresten. Manusia manu. Nah, sekarang ingat. Dengarkan. Huruf A itu dalam bahasa Yunani artinya apa? Aku adalah A dan O. Apa artinya tuh? Aku adalah huruf A dan aku adalah huruf O. Maksudnya AO. Makanya di dalam kitabmu ada penambahan dalam kurung awal dan akhir. Itu hanya penambahan. Tidak ada itu, cuman AO. Yesus adalah AO. Alfa dan omega kan huruf bahasa Yunani. Iya, alfa itu artinya apa? Artinya apa? Alfa itu artinya apa? Artinya alfa. Alfa artinya apa? Apa arti Huruf alfa? awal kan? Ya, berarti Yesus adalah huruf awal. Maksudnya apa itu kalau Yesus huruf awal? Berawal. Iya, saya Artinya tanya. awal. Apa artinya kalau Yesus itu huruf awal? Maksudnya apa? Makanya Yesus penjual. adalah Kalian paham, Yesus adalah Alfa, huruf Omega. awal. Cuma kalian Yesus takut, adalah gitu. huruf awal. Yesus Kalian adalah takut huruf awal. pengertiannya. Yesus adalah huruf awal dan Yesus adalah huruf akhir. Apa maksudnya itu? Karena Yesus kalian adalah paham, abjad. Awal akhir. Cuma kalian takut. Apa? Yesus adalah A. Yesus adalah A. Sekarang kita bahas. Yesus adalah O. Hadits 57 Yesus sama ayat dengan 3. huruf abjad, gitu. Sekarang kita bahas 53 ayo mari. Kan sudah tadi monyet.
Belum. Hari ini Bang, ini. Oke, saya tanya lagi sama kamu ya. Gitu. Iya, dasar kalau binatang itu tidak mendengarkan namanya monyet. Kalau ada orang saya tahu disampaikan Iya, bahasa, abang juga kalau binatang lah ada kalau bah- begitu. Oh, saya Saya mengerti, cari abang saya kayak ngerti. gitu rupanya Bayangkan bicara. aja. Gurunda, Bayangkan gurunda, aja. ini gurunda Bayangkan kalian. aja. Apa Turunkan. saya tahu Muka monyet, tujuanmu. muka Gurunda monyet gak tahu ini. bicara. Kamu itu lahir bukan dari vagina, dari anus. Turun. Saya tahu tujuanmu. Sekarang coba kau ajari saya tujuanmu. ini, kau ajari saya ini hadits ayat 3. Coba, saya ingin dengar. Coba. Coba baca Bukan terjemahannya terjemahannya. tuh Tunpat. Saya tidak belajar Islam, saya tidak belajar Al-Quran dari terjemahan. Ajarin saya dari kitab suci saya. Silakan. Enggak, Gurunda itu ada maha itu. Lu baca itu. Memang maha, alif lam itu sang atau yang. Yang Ya, di sini artinya itu juga adalah maha sang. Bukan yang tadi, yang tadi Udah bukan. enggak apa ini udah ada. Kenapa? Udah yang tadi buka. Ya, dasar manusia terjemahan. Sekarang saya tanya, kau mau tadi, menjelaskan Al-Quran kan? Silakan kau jelaskan Al-Hadits ini. Saya ingin Bukan tahu. terjemahan Silakan. yang tadi. Coba kita ini. Saya lanjut. tidak mau diajari lewat terjemahan. Saya bukan orang bahlul. Ajarin saya pakai original teksnya. Silakan. Itu kan ada Bukan terjemahannya. tadi tuh, Bro. kita bicara. Saya Ada tidak itu. mau. Saya tidak mau diajarin terjemahan. Saya bukan Kristen. Ajarin saya melalui Al-Quran. Silakan. Bukan terjemahan yang awal tadi. Coba. Saya tidak mau belajar Al-Quran lewat terjemahan. Saya mau dari original teksnya. Silakan ajarin saya. Okelah kalau begitu, Bang Juma. Ya, sembahlah Tuhan yang huruf A dan O itu. Ao. Ingat ya, pelajaran tentang Al-Quran sepelekan aja karena itu bukan kitabmu. Yang saudara harus Sebenarnya- perhatikan adalah Sebenarnya bukan itu tujuan saya. Tapi kalian paham tujuan saya itu apa, kalian paham. Makanya kalian Dengarkan. cut di depan. Dengarkan. Kalian cut di sini. Dengarkan. Kamu tidak perlu hiraukan kitab suci saya karena kau tidak bisa membacanya. Sekarang giliran tugasmu adalah PR-mu setelah ini merenungkan. Ternyata Yesus itu bukan awal dan bukan akhir. Tetapi itu hanya penambahan penerjemahan. Yesus itu hanya dikatakan A dan hanya dikatakan O. Berarti Yesus hanyalah huruf A dan huruf O. Apa itu huruf A dan huruf O? AO. AO, 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 AO. Bukan terserah, itu fakta. Apa sih huruf A itu bagi orang Yunani? Bukan terjemahan yang awal tadi. Biar kita bahas. Ayo. Apa sih Awal huruf dan AO akhir. itu? Tidak ada maha di situ. Coba. Apa sih AO itu? Coba bukan yang tadi. Biar kita bahas. Apa sih AO Yang itu? kedua kan ada. Yang kedua kan ada maha. Apa sih AO itu? AO itu apa? AO, 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 AO. AO. Au, au, Tadi. au. Itu sudah direvisi tuh. Sudah direvisi lagi tuh. Tidak Jadi ada bisa revisi-revisi. Ayat suci Al-Quran masih ada. Huwal awwalu wal akhiru. revisi itu. Mau terjemahannya direvisi sampai jutaan kali nggak peduli saya. Yang penting original teksnya ada di sana, tetap melekat di sana, tidak pernah berubah. Ada huruf alif lam di antara huwa dan awwalu, ada huruf alif lam yang menandakan sang atau the dalam bahasa Inggris. Paham? Mau mengkritisi kitabnya orang, tapi tidak bisa baca kitabnya orang. Giliran kitabnya tidak bisa dia baca, dijelasin pakai Bukan original terjemahan text. tadi. Biar kita sama-sama. Bukan terjemahan tadi. Saya tanya samamu, sekarang saya tanya samamu. Al-Quran ini datang di Arab menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa terjemahan. Oke? Kira-kira yang paham tentang Al-Awwalu itu orang Arab atau orang Indonesia? Oke, saya balikkan lagi. Hmm. Injil Hmm. di awal mulanya dari orang Yunani. Apakah orang Indonesia yang paham tentang penerjemahan bahasa Yunani? Lah, sekarang bahasa Yunani yang ada di dalam kitabmu itu mengatakan awal atau mengatakan A? Saya bilang Nangis. kata satu, alfa dan omega itu bisa aja berubah ke kata benda, satuan, bilangan. Jadi kalian jangan Oh, kenapa kalian begitu? jangan- Kenapa? jangan- Kenapa? Dengar dulu, dengar. Mencocok-cocokkan. Apakah ada bahasa Yunaninya kata awal? Ada tidak?
Jangan terlalu Menangis. mencocok-cocokkan Menangis. teman-teman. Jadi sama. Tertawa Kalau di bilang atas tangisan. Arab hanya untuk bangsa Arab. Ya Tertawa sama, di Yunani atas juga. tangisan, tertawa di atas tangisan. Oh, betapa. Baru kali ini saya mendengarkan orang menangis sambil tertawa. Bahasa Yunaninya Menangis awal kenapa? apa? Karena di dalam bahasa aslinya kitabmu Yesus tidak pernah dikatakan sebagai arke, kecuali dia dicipta. Kalau Anda menggunakan alfa dan omega, dialah awal merujuk kepada ketuhanan, itu salah. Kenapa? Karena original teksnya tidak mengatakan dia adalah awal dan akhir. Original teksnya mengatakan dia adalah A dan O. Sementara awal dalam bahasa Yunaninya adalah arke. Tadi kita sama-sama sudah dibuka sama Bang Kores Ya, tadi. justru karena itu Alfa kenapa Anda apa, omega apa? Kenapa lagi diputar balikkan? loh, omega apa? Apa artinya omega? Apa artinya omega? Kutanya samamu. Kan Apa artinya sudah omega? jelas tadi. Apa Awal dan jelasnya? akhiran. Kalau jelas pasti kamu bisa menjelaskan apa artinya omega. Kan awal dan akhir tadi kan sudah jelas Dari dibuka sama mana? si Di Kores mana tadi. artinya? Di mana ada arti Yunani? Alfa artinya adalah awal, omega artinya akhir. Di mana Kalau itu? merujuk kepada arke ya tidak ketemu. Tapi kalau tadi diklik alfa dan omega ya kalau awal dan begini. akhir. Siapa bilang awal dan akhir? Aduh. Siapa bilang? Siapa bilang? Kalau kecuali ingin Coba. dikatakan begini, Oke. kecuali Anda ingin mengatakan begini, Yesus Buka adalah ulang. abjad Yunani A dan O. Ayo. Buka ulang. Alfa dan omega apa artinya? Alfa Kita dan baca omega sama-sama. itu tidak alfa dan omega itu artinya tidak ada kucluk. Tadi kau sudah dibukakan, sudah diajarin kau dari nol. Alfa itu tidak ada artinya kecuali hanya A. O itu tidak ada artinya kecuali O. Oke lah. Menangis dengan nada tertawa. Ini barusan ku dengar saya. Sudah jelas tadi dibuka sama-sama, tapi kok masih bisa berkelit itu? Loh, kamu yang berkelit. Apa arti omega? Apa arti omega? Sudahlah, tadi orang penonton semua sudah lihat semua. Jadi kalau Saya mencoba tanya loh, berkelit, ngapain ke penonton? Saya tanya apa arti omega? Apa arti alfa? kan Alfa sudah jelas adalah tadi. apa yang jelas? Kamu terangkan dong. Awal dan Alfa akhir. ada Kan sudah jelas tadi. alfa apa arti daripada alfa? Kan awal dan akhir kan sudah tadi. Dari mana Anda mengatakan A itu adalah awal, sementara bahasa Yunaninya awal itu adalah arke? Itu kan bahasa Yunani, maksudnya alfa dan omega kan awal dan akhir itu. Maksudnya itu adalah abjad awal dan abjad akhir. Apakah pencipta langit dan bumi itu adalah abjad? Itu huruf mutasabihat itu, Pak. Masa dipakai dengan abjad? Loh, kan Yesus A. Yesus adalah A dan O. Berarti dia adalah abjad A dan abjad O. Apa artinya itu? Apa artinya? Oke. Tuhan itu satu. Apakah Tuhan itu bisa disamakan dengan bilangan satu, angka satu? Bisa. Tanya kitab, Tidak bisa. tanya kitabmu. Kenapa dikatakan Yesus itu sebagai A? Sudahlah. Ayo. Apanya yang sudah? Begitu kalau sudah ketemu, kalian selalu berkelit. Dengarkan. Kalau Terjemahan Anda yang nyata mengatakan, di depan kalau mata, Anda kalian- sudah mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa disamakan dengan angka satu, apalagi manusia, apalagi mayat. Apakah Tuhan bisa disamakan dengan mayat? Menangis di akhir malam. Oke lah, lanjutlah. Renungkan bahwa Yesus itu bukan awal dan akhir, tetapi hanya huruf A dan huruf O. Kalau dibaca langsung, AO. Bang Juma, kan tertulis di kitab Ada, kami. Yang tertulis di situ alfa dan omega, jangan Iya. rubah-rubah lagi. Lucu Anda siapa kamu mau ini. rubah-rubah? Alfa Lucu dan kamu omega itu? ini. Lucu kamu ini. Begitu tadi kita artikan Quranmu bahasa Arab, kamu bilang Kenapa bilang kamu tadi, tidak mau hanya orang merujuk Arab yang kepada diartikan. original teks? Kenapa kamu tidak mau Sekarang- merujuk kepada original teks? kamu sesuka-sukamu
Oh tidak, bukan mengartikan sesuka-suka. alfa dan omega itu Beda, bukan bedanya awal. saya dengan kamu, saya yang mengajari kamu original teks kitabmu. Nggak Lalu ada. kamu Nggak ingin ada mengajari dari saya terjemahan kitabmu. Tidak ada. Ini yang gila siapa di sini? Nggak ada. Saya pingin ngajarin, saya yang ngajarin kamu original teks kitabmu. Oke, saya Lalu tanya, kamu yang kamu Johir mau itu apa mengajarin artinya? saya terjemahan kitabku. Ini yang sedeng Saya siapa tanya, sih? yang Johir itu artinya apa? Apa itu Zohir? Itu Zohir yang di Al-Hadid 53. iya, dengar, Yang awal, saya yang tahu, akhir, dan yang Johir. saya tahu. Apa artinya? Zohir artinya itu nyata. Nyata. Apakah Allah menyata? Nyata. Ini ciptaannya. Emang Gimana? kamu pikir yang menciptakan alam semesta ini siapa? Siapa yang Nyata menciptakan alam itu- semesta? Nyata itu apa? Nyata itu berarti kelihatan. Apa pernah Ah, dia oke. kelihatan? Oke, baik. Menurutmu, apakah angin itu nyata atau tidak? Hah? Nyata, angin itu nyata atau tidak? Bisa dirasakan. Nah, Dirasakan. alam semesta ini kau tidak bisa rasakan. Alam semesta ini kau tidak bisa rasa. Mana buktinya dia yang menciptakan itu? Mana Nah, buktinya? sama, mana buktinya ada angin? Ya kalau kita tiup ada. Ini alam semesta buktinya. Mana buktinya dia yang ciptakan itu? Maksudnya buktinya kamu ingin melihat pada saat dia menciptakan gitu. Kamu ada di situ nonton. Itulah. Kamu ingin Tadi bukti maksudnya, jadi kamu maunya pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini kamu ada duduk di situ lihat. Oh iya, terjemahan tahu awalmu ada. tadi yang awal dan akhir berarti Allahmu ada yang mengawali. Ya itu nenekmu kiper karena kamu memahami terjemahan. Ada yang mengawali berarti Ya itu dari tamu karena kamu ingin Tuhanku sama seperti Tuhanmu. begitu saya masuk Iya kan? di ayat itu kalian tambah maha supaya Ini apa? bisa bertemu. Ini kata yang di sini apa ini? Kata yang coba saya tanya kamu, apa maksud dari kata Tadi yang di sini? terjemahan awalnya Saya nggak tanya ada dulu, itu. saya maha tanya di dulu situ. apa maksud kata yang di situ? Dialah yang, apa maksudnya itu? Yang itu kan menunjuk kepada orangnya. Oke, sekarang kamu tunjukkan alfa dan omega, ada enggak kata yang di situ? Akulah yang awal, akulah yang akhir, ada enggak kata yang di situ? Alfa dan Omega bukan ada yang. Tidak tapi ada. Nah, awal dan akhir. Tidak ada yangnya, berarti dia hanya huruf A dan O. Mana kata yangnya? Enggak ada kan? Kalau Ada nggak kata yang? Tidak. Ada enggak kata yang di situ? Akulah yang O, akulah yang A. Ada enggak kata yang? Tidak ada, karena tidak ada kata de. De itu berasal dari alif lam lam, alif dan lam. Karena kamu buta bahasa Arab, kamu tidak ngerti Al-Quranul Karim, kamu hanya berfokus kepada terjemahan. Padahal kalau matamu Sekarang itu saya tanya, normal, apa di situ bedanya sudah aku? ada. Sekarang tanya apa bedanya aku yang awal dan aku dengan aku awal? Apa bedanya? Maksudnya, aku awal dan Aku yang aku awal dengan aku awal. Aku awal itu berarti bahasa Arabnya huwa awal. Berarti tidak ada huruf alif lam. Ya pengertiannya maksudnya pengertian bahasa ditambah yang itu apa? Tambah Efeknya yang itu. apa? Efeknya adalah ketika dikatakan kata yang berarti di situ ada alif lam. Berarti merujuk kepada hakikat yang tidak ada yang mengawali selain dirinya. Karena dia tidak ada yang mengawali. Dia ada dengan keberadaannya yang kekal. Itu maksudnya. Makanya kata yang di situ itu adalah terjemahan dari kata alif lam. Di sini huwal awalu terdiri dari 3 kata. Huwa, alif lam, dan awala. Ngerti? Ini. Penambahan kata yang di situ menunjuk kepada orang itu bahwa dia ya yang awal. Sama saja Iya. dengan aku awal. Sama Oh, saja. Apa bedanya? bedanya lihat Tidak original ada. teksnya. Oh, lihat original teksnya. Kalau dia hanya 2 kata, yaitu huwa awal, tidak ada alif lam, berarti tidak ada kata yang. Kata yang di sini artinya sang. Tidak seperti itu pengertiannya. Mau ditambah apapun di sampingnya, Oke, namanya oke. kata awal, berarti Oke, dia baik. berawal. Kamu mengatakan seperti itu. Oke, baik. Tolong kamu ajarin saya dengan konteks bahasa aslinya. Ini kan terjemahan yang kamu bahas. Sekarang coba kau bahas original teksnya, silakan. Sekarang gini aja, pahami kata dasarnya awal. Namanya awal, berarti kan dia
tercipta. Oke, sekarang bahasa Arabnya menulis apa di situ? Apakah Tidak hanya usah awal? kita bahas bahasa Arabnya. Kata Tidak dasar awal. bisa begitu, Bahlul. usah. Tidak bisa begitu, Bisa. Bahlul. Ini Quran, bukan Bible, ini Quran. Das. Ya betul. Bahlul. Itu semua kitab itu terdiri dari kata-kata. Sekarang kata dasarnya awal. Berarti sebelum awal itu kan ada yang Kamu itu mau mengartikan kitab suciku dengan bahasa Indonesiamu kan? Sekarang kau coba gunakan bahasa Arabnya, coba bahasa Qurannya. Yang kamu pretelin ini adalah terjemahan. Saya minta kau pretelin bahasa Arabnya, coba silakan. Kenapa kamu memahamkan saya Quran pakai terjemahan? Kenapa? Sementara saya punya kitab aslinya, kenapa? Hah? Kamu ingin seperti Paulus, kamu ingin seperti Lembaga Kitab Indonesia yang menipu Kristen Indonesia dengan terjemahannya. Aku tidak mau. ada ribuan itu terjemahan yang direvisi di Al-Quran. Jangan berbohong. Tapi original teksnya Jangan bisa kau berbohong. revisi, bisa kau revisi terjemahannya. Bahasa Arabnya bisa kau revisi. Yang sekarang kita bicara terjemahannya. Apa yang diterjemahkan di situ? Ya, itu yang kita pahami. Kalau kalian terjemahkan di situ lain. Itu kita Orang juga maksudnya di situ. lain. Kita maksudnya di situ siapa? Saya. Hah? Ya Kita kalian di lah situ yang maksudnya. menerjemahkan. Siapa yang terjemahkan itu? Kalau kamu berbicara mengenai kalian, berarti kami memahami pakai menggunakan bahasa Arabnya. Terus yang tertulis di situ apa? Kenapa Yang ditertulis di tertulis, situ? Baru dengarkan saya. Yang tertulis di bahasa Arabnya adalah 3 kata. 1 huwa, yang kedua al, yang ketiga awalu. Kalau al dihilangkan baru artinya dialah awal. Tapi karena di situ ada al, maka dialah yang awal atau sang awal. Dialah sang awal. Ada kata alif lam, ada kata al. Kalau dihilangkan kata alnya berarti cuma 2 kata, hanya huwa dan awal. ingat Berarti kata awal itu, ingat itu kata dasar awal. Mau dia ditambahi yang maha, itu berarti dia berawal. Maha itu hanya menunjukkan lebih duluan daripada yang. oh begitu. Kamu pakai kaidah Iya. kamu pakai kaidah apa mengatakan itu? Bahasa Kata Arab. dasarnya awal. Enggak, yang itu awal, yang iya oke. terawal. Kata Berarti dasar kan- awal. Oke, kata dasar awal nanti pakai menggunakan ibuhan. Apakah begitu bahasa Arab? Saya tanya samamu. Apakah seperti yang itu caranya awal, kaidah yang bahasa awal, Arab? awal. Itu kan hanya mendahului saja. Saya tanya Yang- samamu. yang Ini terawal mendahului yang awal. dengarkan, Yang dengarkan, terawal. wahai Maha umat besar Paulus, mendahului dengarkan, yang umat terawal. Paulus, dengarkan, umat Paulus, dengarkan. Ini yang kamu terangkan kepada saya, sastra Arab atau sastra Indonesia? Saya tanya samamu dulu. Kalau begitu, jangan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa bisa? Ini kalimat Tuhan. Ini kalimat Tuhan beda dengan kalimat manusia. Kamu jangan pakai standar Kalau Kristen. begitu nggak usah masuk ke Indonesia, di Arab sana saja. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Tapi dengan Kamu siapa? Kamu siapa? Tapi dengan seenakmu menerjemahkan bahasa Yunani yang orang kalian belum paham itu kata A itu kamu- seperti apa penggunaannya. Kamu mau bertanding dengan saya baca bahasa Yunani? Mau? Kusuruh orang buka kamera. Kau mau kupermalukan malam ini? Kau pilih kitabmu bahasa Yunani, kita baca sama-sama. Mau? Jadi jangan seperti itu. Kalau memang seperti itu. artinya Jangan seperti awal itu. dan akhir, kalian tidak usah berkelit. Aku akan membuat anak ini menjadi setan. Kalau arti alfa dan omega awal dan akhir, kalian tidak usah putar balikan fakta. Apa Itu yang kuputarkan di situ, pembodohan Bung? Apa? namanya. Apa yang kami putar? Alfa di situ adalah huruf A. A adalah alfa, artinya tidak ada. O adalah omega, artinya Oke, tidak ada. sekarang buka di Google alfa dan omega artinya apa? Coba buka di Google. Saya Oke, tantang ya. silakan. Saya yang nantang Buka, kamu. saya tidak ada kamera. Oke, Dinda Kores masih bisa. Dinda Kores, biar ku pijak lehernya anak ini. Buka alfa dan omega. Kores, kerja Kores, kerja Apa? Coba. Cek. Bikin malu kau. Oke. Bikin Everything malu is kau. underwear. Kau belum tahu Jangan kau makan berhadapan gaji dengan kau Kores, gurunya kerja kau Paulus. Kores. Woi, dia udah nyaut duluan loh, tunggu ya. Awas kau ya. Pegangan Jadi kau ya. Simak tuh. Nah, Simak. mana tadi? Simak. Alfa.
Nah, alfa. Apa artinya alfa? Apa? Artinya adalah alfa aja. Penggunaan Apa artinya? alfa Alfa. kata pertama dari alfabet Yunani. abjad Yunani. Apa artinya Ya. tuh huruf A? Alfa. Apa artinya? Coba. Mana artinya di sini awal? Mana? Biar ku cakar matamu pakai kaki. Mana? Tunjukkan ke saya. Waduh. Buka di Mana? kamu buka Cara di mana pakai nih Kores? Biblehub.com. Jangan buka di situ, pengertian umumnya aja di Google. Coba. Alfa dan Omega ini apa? Ya Gak udah. usah buka di situ, Kores. Kenapa nggak mau buka di Kristen? Kenapa? Jangan Kenapa buka di situ, kamu coba tidak- buka di Kenapa? di Google. Kenapa? Alfa dan Kenapa? Omega artinya apa? Kenapa kamu tidak mau dibuka di situ? Kenapa? Buka aja di Google. Alfa dan Omega artinya apa? Coba. Ah ini. Alpha in Greek. Buka ketik Alfa dan Omega. Itu tuh, Ini. alfa itu. Itu ada. Lowercase, ancient Bahasa Greek, Indonesia saja. alpha. Gimana? Ya elah. Aduh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saja, ya. Kasihan ini. Tahun-tahun kan kau Alpha dan ditertawakan. Omega artinya apa gitu ya. Nah, Google ya. Ya, ini kenapa Google nggak Saya ditempel kalau di belakang orang kitab sudah Wahyu gitu loh. Sudah sabar-sabar kita ajarin. Ngeyelnya minta ampun. Alpha A atau A, aduh ini Alpha A atau A dan Nah, itu Omega pertama dan terakhir. adalah huruf-huruf. Mana? Huruf-huruf Ya, pertama dan huruf-huruf terakhir dalam pertama dan Itu terakhir. apa? Aduh, alfabet gimana Yunani. Jadi apa? Yesus itu Tuhan atau huruf? Yesus itu Tuhan atau huruf? Jadi Yesus ya udah dia itu- Tuhan Yesus AO itu dia. apa? Yesus apa yang diterangkan di situ? Apa? Aduh, ini kopi. Apa yang diterangkan sana? Dinda Kores tampilkan lagi Dinda Kores. Oke. Terjemahan bang. Adalah huruf-huruf pertama dan terakhir dalam alfabet Yunani. Iya, Apa memang itu masalahnya? pengertiannya Alfa dan Omega itu awal dan akhir. Ya, ketawa lagi dong, ketawa lagi dong. Ketawa coba. Apa yang ketawa di sini? Apa yang ketawa di sini? Nah, hari ini kokeok. Terjemahan bang. Apa yang ketawa di sini? Apa? Alfa dan Omega. Mana terjemahannya alfa itu adalah awal? Mana? Udahlah. Ini keterangannya. Jangan Dengarkan, kebodohi umat, Umar. dengarkan. Jangan kebodohi umat. Sudah jelas Dengarkan, itu dengarkan. Alfa dan Omega Dengarkan. itu awal dan Host, tolong di-mute dulu. Tolong di-mute dulu anak Ini murid ada kecoa gereja ribut-ribut sayapnya tolong. di-mute. Alfa dan Omega adalah huruf-huruf awal dan akhir dari abjad Yunani. Terus mana dikatakan Yesus itu adalah awal dan akhir? Mana? Kera Bali mana? Monyet Bali mana di situ? Waduh. Hah? Monyet Bali mana di situ? Mana dikatakan di situ? Mana? Buka mute-nya, Pak. Alfa dan Omega adalah Wah, kabur. huruf dari abjad pertama dan terakhir dari abjad Yunani. Kucluk. Mending kau sunat besok, kulupmu itu kau bakar, kau rendam pakai air, habis itu kau minum. Biar otakmu berfungsi. Jadi kesimpulan bagi oten-oten yang masih bisa diselamatkan dari otak berkarat, dengarkan. Alfa dan Omega itu berasal dari apa? Dalam bahasa Yunani cuman A dan O. Alfa artinya alfa, alfa artinya A, Omega artinya apa? Tidak ada artinya. Dia adalah berasal dari kata A dan berasal dari kata O. AO. Jadi Yesus kalau mau disingkat, Yesus adalah AO. Akulah A dan akulah O. Maksudnya apa itu? AO. Apa maksud AO? Au ap. Au ap. Au. Itu dalam bahasa. Itu dalam abjad bang. Abjad itu. Adalah AO. Masih mau? Mana? Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan huruf terakhir dari abjad Yunani. Terus apa hubungannya dengan Tuhan? Yesus adalah huruf A dan huruf O. Karena itu Yesus adalah Tuhan. Nenek Lucifer. Hanya gara-gara dia huruf A dan dia huruf O, lantas dia jadi Tuhan.
Orang bahlul mana yang mau dibodohi dengan konsep agama seperti itu? Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah huruf A dan dia adalah huruf O. Ya. Allahu Akbar. Malu dong. Malu dong. Emang dia punya malu, Yesus Bang. Kristus, Tuhanku yang AO. Apa tuh AO? Ya itulah tertulisnya gitu. Udah imani saja. Oh, oke. Yesus AO. Yesus AO. Au alap. AO alap. Au gelap. Bukan kita Oke. mengolok-olok ya, kita membuka data, itu ya. Kita membuka data. Dia membanggakan Tuhannya itu yang adalah awal dan akhir, ingin dia sandingkan Allah Subhanahu wa taala juga itu adalah awal dan akhir. Setelah kita kuliti ternyata Yesus bukan awal dan akhir. Ternyata Yesus hanya A dan O. Oke, masih mau kau datang besok? Masih mau? Jadi apa ya? Alfa ya, kalau mau mentok-mentok alfanya Yunani, omeganya Yunani. Jadi Yesus itu untuk Yunani, udah kelar perkara. Oke, selamat malam Simon. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam ya? Oh, sedikit saja host. Saya Islam, saya cuma Oh, kirain mau Kristen. menyampaikan sedikit saja buat Bang Zuma. Bang Zuma, tolonglah sedikit pakai bahasa yang baik, tidak perlulah mengajari sampai Wow. Baik. Wow. Aja sih, jangan Ustaz. sampai kena Bang Zuma. Iya, Ini pandangan menjadi Bapak, menjelekan Islam itu Iya, sendiri. siap. Sekian Makasih. saja tadi ya. Saya hormat Iya. kepada Bang Zuma. Terima kasih. Iya, Silakan lanjutkan. Saya cuma makasih menyampaikan itu saja. Ustaz, Terima kasih. makasih Assalamualaikum Pak Kiai, warahmatullahi wabarakatuh. makasih Syekh, makasih Sunan, makasih. Boleh enggak besok Bapak yang berdiskusi dengan mereka, saya nyimak. Boleh enggak? Anda yang berdiskusi dengan orang-orang kayak begini, saya jadi penonton. Bisa enggak? Saya mau lihat. malah diturunin UTS ini. Kagak, dia kabur. Lagian pinter bikin nama Oten biar dinaikin. Kukira Oten, namanya Simon. Paling bisa itu kayak ini loh. Orang-orang yang kayak ini tadi bagus. Kita terima kritikannya bagus. Itu ada positifnya juga, kita diingatkan kayak gitu. Terima kasih. Tapi ingat Bung, terkadang penonton pemain bola itu lebih pintar daripada yang main bola. Orang sudah setengah mati di lapangan, Munir, noise. bola-balik, giring bola sana sini. Ya, penonton ngamuk. Kamu kalah, kamu salah, kamu harusnya kau mundur begini, harusnya kau mundur. Giliran dia disuruh praktekkan baru 2 langkah pingsan. Paling bisa kritisin pemain bola itu penonton. Pokoknya pemain bola yang paling pintar itu adalah penonton. Naik-naik ke sini, Bang Suma bisa tidak? Oh ya, maaf, saya hilap, saya salah, saya keliru. Boleh enggak kamu jangan jadi penonton terus? Kamu naik ke sini tampil jadi pendebat, coba. Tapi itu dia Bang, pinter dia kan. Dibikin namanya Simon biar bisa naik. Ya itulah orang-orang munafik. Nama dioten-otenkan biar dianggap sebagai oten. Mungkin mau dibaptis Bang. Bagus tak menasehati orang, bagus. Saya suka. Tapi cara Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah SAW ketika pasukannya atau sahabat-sahabatnya melakukan kesalahan, sahabatnya tidak dinasihati dengan cara-cara begitu di depan musuh. Oke? Kamu belajar etika itu. Kamu belajar etika. Saya Muslim. Kalau saya jahat terhadap orang-orang non-Muslim dikarenakan mereka menzolimi Al-Quran dan kitab suci saya dan juga agama saya, wajar. Yang salah kalau saya menzalimi sesamaku Muslim, itu yang keliru. Kamu naik di sini tuh kau zalimi saya itu. Saya berjam-jam di sini berbicara tentang Al-Quran, mengajarkan kepada orang-orang yang kafir tentang Al-Quran, hinaannya terhadap Al-Quran. Dia ingin menjatuhkan kodrat Allah menjadi makhluk dengan mengatakan awal dan akhir. Situ datang dengan nama monyet, dengan nama Simon. Monyet? Itu kok boleh tidak? Boleh tidak?
So Iya, hebat nggak kali. tahu ya kali. Prinsip mujahidin di sini, Ikhwan, asyidatu ala kufari ruhamau Belum tentu bainahum. juga, belum tentu juga saudara sudah salat isya atau maghrib, belum tentu. Belum tentu juga Anda sudah mandi junub. Paham? Jadi nggak usah sosokan. Guru saya lebih tinggi derajatnya. Ada ulama, ada kiai, ada habib, ada syekh. Oke? Tapi mereka menegur saya tidak di depan umum seperti ini. Habis ini kalau saya keliru di telepon anakku, ada yang keliru tadi, itu baru akhlak Islam. Naik-naik ke sini, belum tentu kamu bisa baca Quran kalau kau diuji dengan saya. Paham? Belum tentu kau paham nahwu daripada saya. Belum tentu juga kau paham. Gitu loh. Ya, jadi kalau merasa lebih hebat, silakan naik, gantikan kita di sini. Saya juga capek. Saya juga mau istirahat, paham? Saya dari pagi ngantor. Oke? Ini udah jam berapa di kota saya? Sudah hampir jam 2. Patah dia oten. Udah Rama diam. Tapi Bang cuma jangan rea dulu, ada pasien abang belum pulang-pulang dari tadi. Ya udah suruhlah yang tadi itu. Itu pasien abang itu di bawah Naikkan aku. kalau ada yang tadi itu tolong dinaikkan, suruh jambak aja dulu. Suruh coba dia hadapi teman-teman kita yang Kristen. Langsung kabur dia Bang. Sambil kita makan dulu ya kan? Gitu. Aku dia oten Bang, cuman ngaku Islam. Namanya aja gitu. Singkong. Simon Oh, Petrus. Simon. Sorry, tadi Berarti pikir dia singkong. mengutip itu ya, Yesaya 446. Begini firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Kasih Alfa dan Omega kan ya. Nah, kalau kita balikkan mana yang dia Alfa dan Omega, mana dia awal? Ya Allah, Bunda Rama udah selesai. Selesai. Bunda Rama, gas. Udah selesai. Bang Juma aja udah lain. Waduh, Bang Juma nanggapin astagfirullahaladzim. Bunda Rama. Ternyata tidak ada awal dan akhir. Iya kan? Tidak ada. Cuma AU. Udahlah teman-teman. Ya, yang punya channel silakan ditutup dulu. Pamit sama teman-teman. Baru buka sesi baru. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Kiranya Allah memberkati dan melimpahkan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan lagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Juma makan oten ya. Aldo, gimana nih Aldo? Aldo. Bang semua udah. Yo. Iya, kau dari tadi di situ ngapain lo kau? Rencana mau dibaptis. Dari tadi bahasa kau itu aja mau dibaptis. Nanti Yesus datang membaptis pakai api. Gimana itu? Gak ada itu. Nanti Yesus itu membaptis pakai api loh. Kamu udah siap dibaptis pakai api? Orang dibaptis pakai air, alam pakai api. Kalau ada dalilnya Yesus membaptis pakai api gimana?